Menikahi Janda Ting Ting. Bab 071. Silakan, masuk, ucapnya sambil membuka pintu. Pak Kusnadi hanya mengangguk, lalu beranjak masuk ke dalam. Tanpa menyapa ataupun menyalami tangan seseorang di hadapannya, beliau langsung duduk begitu saja. Sekarang Anda masih aktif bekerja sebagai supir untuk Nyonya Muda. Tentu, saya sudah bekerja di rumah itu selama 2 generasi. Sesuai pesan Nyonya Lusita, saya tidak meninggalkan keluarga itu, sampai tiba-tiba waktunya untuk pensiun. La menarik senyum tipis, menegapkan badannya untuk menuang segelas teh hijau khas Jepang ke dalam gelas kecil lalu disodorkan ke hadapan Pak Kusnaidi. Kita sangat jarang mengobrol karena kesibukan masing-masing, dan sepertinya ini waktu yang tepat bukan? Di bawah meja, Pak Kusnaidi mencengkram erat kedua lututnya. Tapi, ekspresi wajah yang ditujukan masih sangat datar seakan berusaha untuk terlihat tenang. Saya sudah tahu sebagai besar isi surat wasiat itu, ungkapnya sambil menuang di gelasnya lagi. Di luar ekspektasi, ada rahasia besar yang hanya diketahui Anda dan almarhumah. Benar. 7. Kelopak mata Pak Kusnaidi melebar. Dari mana Anda tahu? Itu tidak penting. Kedua lengannya dilipat ke atas meja, menatap pria parubaya itu dengan lebih serius. Saya ingin menawarkan perjanjian menarik. Dengan ini, Anda tidak perlu menghabiskan sisa hidup dengan gelar supir. Perjanjian. Apa maksud Anda? Sorot mata Pak Kusnaidi mulai curiga dan menunjukkan ekspresi tak percaya, jika baru saja mendengar hal ini dari orang itu. Ia mulai mengungkapkan keinginannya di hadapan Pak Kusnaidi, disertai dokumen yang ia ambil dari dalam tas. Ruangan VIP itu sangat mendukung jalannya diskusi serius tersebut. Hingga 1 jam berlalu, nyatanya, apa yang ia presentasikan malah ditanggapi dengan gelengan kepala oleh Pak Kusnaidi. Maaf, tapi saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Saya sudah menjaganya selama hampir 20 tahun, dia adalah amanat yang akan saya lindungi sampai kapanpun. Harta tidak akan mengubah pendirian saya. Permisi. Pak Kusnadi segera berdiri dari posisi duduknya, menundukkan kepala sebagai tanda hormat, dan akhirnya beranjak pergi meninggalkan ruangan VIP itu restoran tersebut. Masih di posisi yang sama, ia meneguk sisa minuman di dalam gelasnya sembari memandangi kepergian Pak Kusnaidi hingga tak lagi terlihat di ujung pintu. Terlalu munafik untuk ukuran kacung, gumamnya, kesal. Dor, dor. Suara tepuk tangan kembali terdengar saat Arman berhasil menembak target di depan sana. Tidak biasanya ia seserius ini saat acara kumpul bersama antar satuan lain. Wah, ternyata kemampuan Anda masih sama, meski sudah lama hengkang dari brigade mobil, ungkap seorang pria muda, tampan, ramah, gigi gingsulnya menambah kesan manis saat tersenyum. Apa Anda sering melatih Bu Chelsea juga? Sedangkan Arman terus menunjukkan ekspresi menantang, kaku dan dingin. Bagaimana tidak, ia baru tahu jika selama ini, anggota Brimob muda itu adalah coach pribadi istrinya. Oh iya, tentu. Terkadang, saat sore hari, saya mengajari Chelsea main 3 mbak di lapangan belakang rumah kami. Jelas Arman dengan percaya diri. Saya pikir Anda terlalu sibuk untuk hal semacam itu. Pria itu tersenyum-senyum sambil mengangguk. Sedangkan di belakang sana, Rusdi sedang duduk selonjoran di atas rumput bersama beberapa rekannya. Mereka memandangi sang atasan dari jarak beberapa meter. Seru ini, Rusdi menoleh ke arah rekan-rekannya. Taruhan, kira-kira setelah ini Bu Chelsea masih boleh ikut sesi latihan menembak atau enggak, hayo. Hus, taruhan gundulmu. Kalau Pak Kasat tahu, taruhannya malah nyawa. Oga ah, lihat aja tuh, saking cemburunya,
kepala Pak Kasat kayak ada kobaran apinya. 8. Bahahaha, Rusdi segera menutup mulut karena tak bisa mengontrol tawa yang meledak begitu saja. Kalau aku nikah nanti, nggak akan sebucin itu ah. Malu sama seragam. Heleh, belum tahu aja. Semua laki-laki bisa ngomong gitu kalau belum nikah, Rus. Lihat aja nanti, kalau kamu nikah, terus bucin, aku yang ketawa duluan. Bener, nikah itu nggak sama pas pacaran, sahut yang lainnya. Rusdi malah terus cekikikan sendiri, saat mendengar pengalaman para rekan-rekan dan seniornya. Tak lama, suara tawanya segera reda, saat melihat Chelsea berjalan ke tengah lapangan. Guys, lihat siapa yang datang. Sontak mereka semua mengalihkan pandangan, memandangi Chelsea yang sedang melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Loh, Coach Andri ternyata di sini juga? Tanya Chelsea sesaat setelah berdiri di samping Arman. Iya nih. Sudah lama saya pengen ketemu senior-senior saya di kepolisian. Alhamdulillah kesampaian. Terutama, Pak Arman yang dulunya anggota satuan kami juga. Oh. Chelsea menoleh menatap sang suami yang hanya memasang ekspresi datar. Dulu memang brimob, tapi kata Oma terlalu berbahaya, makanya pindah. Ya, enggak mas. Heh. Tepukan Chelsea di pinggangnya membuat Arman terkesiap. Oh iya. Tentu begitu. Tangannya bergerak, melingkar di pundak Chelsea. Kalau begitu kami perulu, permisi. Loh, aku baru sampai ma, ucapannya tak dapat berlanjut karena keburu digandeng Arman pergi meninggalkan tempat itu. Jadi ke rumah sakit? Tanya Arman saat mobilnya mulai melaju di jalan raya. Jadi, makanya aku jemput ke sini, jawab Chelsea, sembari terus memperhatikan ekspresi wajah Arman yang tidak biasa. Kalau nggak dijemput, pasti nggak pulang, iya tuh. Enggak lah, aku ingat kalau hari ini kita mau jengukin Nada, ungkapnya seraya terus fokus-fokus melihat jalanan di depan. Ini hampir maghrib, kamu naik taksi sendirian. Pak Kus, mana? Nggak tahu. Tadinya mau diantar Rania, tapi dia belum buat SIM juga padahal udah auto umur 20 tahun. Chelsea menegapkan posisinya, tersenyum-senyum ke Arman. Oh ya, Coach Andri itu, yang ngajarin aku Mi. Sudah tahu, sangga Arman, terlihat semakin kesal. Biasa aja tuh, Mas punya kenalan, dia juga jago dan udah senior juga, nanti kamu mau latihan di rumah saja sama dia, kita punya lapangan luas, ajak ibu-ibu Bayangkari ke rumah sekalian. Boleh juga. Chelsea semakin melebarkan senyumnya saat menyodongkan badan ke arah Arman. Cemburu ya? Mukanya sampai tegang begitu. Atau marah? Emoh, jangan pegang aku, ucap Arman sambil menirukan gaya Chelsea saat marah. Mbok kiro wong Sulawesi ora iso misu-misu. Dij. Suara tawa Chelsea meledak saat itu juga. Ia sampai lupa untuk menyampaikan sesuatu kepada Arman, sampai rela menyusul ke lapangan tadi. 9. Pukul 8 malam. Di samping berangkar, Chelsea dan Arman hanya bisa menatap Nada yang masih belum melewati masa kritisnya setelah 1 bulan berlalu pasca kejadian itu. Jari-jari tangannya bergerak saat diajak bicara dengan dokter kemarin, jelas Sofia. Aku belum memberitahu tentang ini kepada mamanya di Bandung, takut beliau kepikiran. Jagain 2 cucu sambil ngurus usaha, pasti berat untuk beliau. Aku paham itu. Tangan Chelsea menepuk-nepuk pundak Sofia. Terima kasih karena kamu bersedia nginap di sini jagain dia saat malam. Kapan-kapan aku temenin kalau gak ada jadwal pertemuan dan kuliah. Seharusnya aku yang berterima kasih karena sudah dikasih kerjaan. Sofia menatap Chelsea dan Arman secara bergantian. Sudah dikasih kerjaan, jadi pengawas di pabrik tekstil Oma.
Daripada pulang ke rumah, mending aku tidur di sini. Toh kakak Waldan juga beberapa kali datang. Syukurlah kalau kamu betah. Melihat arloji di pergelangan tangan yang sudah menunjukkan jam 8:30 malam membuat Arman segera menoleh menatap Chelsea. Ayo pulang. Takut kemalaman. Iya mas. Sebelum pergi Chelsea mendekati Sofia dan memeluknya erat. Kalau ada apa-apa, jangan segan bilang ke aku. Aku akan selalu ada untukmu, kapanpun. Sofia menghela napas panjang sembari menepuk-nepuk punggung Chelsea. Terima kasih, Sa. Insya Allah, aku baik-baik saja. Kalau begitu aku pulang dulu. Chelsea melepaskan pelukannya, melambaikan tangan lalu segera keluar dari ruangan itu sambil bergandengan tangan dengan Arman. Masih di sisi berangkar, Sofia terus memandangi kepergian sahabatnya itu. Mereka benar-benar sebahagia ini sekarang. Kenapa aku tidak bisa seperti itu? Perlahan, ia mundur, duduk bersandar pada sofa, sambil memandangi dinding kosong di depan sana. Setelah suaminya pergi wanita lain, Sofia kembali menyadari jika tidak ada pria sebaik mendiang suami pertamanya yang gugur saat tugas. Sambil menunggu pintu lift terbuka, Chelsea terus memandang ke arah ruangan Dr. Ogdinem rumah sakit tersebut. Sayang, jam praktek sudah selesai, dan mau tidak mau ia harus menunggu besok. Ting! Suara pintu lift terbuka, Arman hendak masuk, tapi langkahnya tertahan saat melihat Chelsea malah melamun, sayang. Lamunan Chelsea buyar begitu saja dan beberapa detik kemudian ia menyadari jika pintu lift sudah terbuka. Ah ternyata sudah, iya. Sepertinya aku kelaparan sampai tidak bisa konsentrasi. Tuh, kan. Tadi dibilang makan dulu, baru ke sini. Kelapanya menggeleng saat melangkah masuk ke dalam lift bersamaan dengan Chelsea. Kenapa sih, dari tadi senyum-senyum sendiri? Nggak apa-apa. Lagi-lagi Chelsea bergelayut manja sambil bersandar di bahu suaminya. Sekuat tenaga ia berusaha menahan diri untuk tidak bicara dulu, karena ia ingin memastikan lebih jelas dulu, agar Arman tidak kecewa. Kak, pagi ini Arman berangkat pagi-pagi sekali, karena ada kasus pembobolan salah satu store berlian di lantai 2 Mall XX. Setelah memastikan proses penyelidikan berjalan lancar, ia kembali ke kantor untuk meninjau proses BAP kasus lain. 10. Men, jangan lupa proses diklat kenaikan pangkat berjalan minggu depan, ujar Pak Kapolres saat menghadang langkah Arman. Jangan lupa, jangan telat. Insya Allah. Saya belum bilang ke istri saya. Loh bilang dong. Serahkan kasus terakhir ke Rusdi, kamu siap-siap saja, ini permintaan langsung dari Pak Kapolri loh. Saya sampai nyusul ke sini, ternyata kamu di TKP. Siap, kalau gitu saya naik dulu. Kesibukan membuat Arman tak bisa berlama-lama mengobrol dengan pria paruh baya itu. Ia menapaki tangga hingga akhirnya sampai di lantai atas. Namun, saat hampir sampai di ruangannya, ia melihat Rusdi dan beberapa rekannya berlarian keluar dengan ekspresi panik. Ada apa? Ada orang mencurigakan masuk ke ruangan Anda, barusan, ucap Rusdi dengan napas terengah-engah lalu kembali berlari, mencari orang misterius itu. Sedangkan 4 orang lainnya masih berdiri di hadapan Arman. Kalian melihat ada yang masuk ke ruangan saya? Tanyanya, ikut khawatir. Iya, dan orang itu membawa paket. Paketnya mana? Di ruangan Anda. Jangan-jangan bom. Lebih baik Anda jangan masuk dulu. Bukannya menuruti permintaan bawahannya, Arman malah menantang maut dengan memberanikan diri masuk ke dalam ruang kerjanya. Spontan 4 orang petugas lain, ikut menyusul masuk. Dan jangan dipegang. Arman seolah tak mendengar, ia malah mengguncang dan mengendus bau kotak paket itu.
Rasa penasaran yang semakin kuat membuatnya segera duduk di sofa. Minta gunting. Iyandan. Ia bergegas mendekati meja untuk mencari gunting, sedangkan 3 rekan lainnya mendekati Arman, siap pasang badan jika isi dari kotak itu adalah sesuatu yang berbahaya. Saat gunting sudah di tangan, Arman membuka bungkusan kotak itu dengan sangat berhati-hati. Takutnya ada jaringan kabel yang tersembunyi dan tak sengaja terpotong. 4 orang petugas kepolisian itu mulai berkeringat dingin, rasanya ingin lari. Tapi mereka tidak mungkin meninggalkan Arman sendirian di ruangan itu. Hati-hati, dan perasaan Arman mulai kurang baik, tapi ia tetap membuka penutup kotak paket secara perlahan. 4 petugas polisi di belakang sampai membungkukkan badan, saking penasarannya. Ketika penutup kotak itu terbuka lebar, mereka langsung memasang ancang-ancang untuk lari. Tapi detik berikutnya malah dibuat terperangah. Nah lo itu apa, dan apa sih namanya lupa aku? Masih dengan ekspresi bingung, Arman meraih benda kecil itu dan fokus pada 2 garis merah yang terpampang nyata di sana. Kedua matanya mulai memanas saat memahami hal ini. 11. Selamat, karena sebentar lagi akan naik pangkat. Tutur Rijal membaca tulisan di dalam kotak. Dan selamat, karena sebentar lagi akan jadi seorang ayah. Wei, Bu Kasat hamil. Alhamdulillah, beneran itu. Situasi ruangan yang sempat tegang, tiba-tiba berubah riuh. Semuanya antusias sampai-sampai melompat kegirangan. Sedangkan Arman masih mematung sambil memegangi tespek di tangannya. Di luar kantor, Rusdi berlari cepat mengejar orang misterius itu dan akhirnya berhasil menarik bahunya. Mau kemana kak? Namun tiba-tiba ia mendadak bengong sendiri, saat melihat orang itu ternyata adalah Rania. Loh, kamu toh dek. Mas Rusdi, hampir gagalin surprise Bu Chelsea, tahu nggak? Surprise apa sih? 12. Mulut Rania menganga hendak angkat bicara, tapi setelahnya malah menghela napas, meredam rasa kesal sesaat yang sempat menimbulkan kepanikan. Paket itu, isinya hasil tes kehamilan Bu Chelsea. Alhamdulillah, sebentar lagi Pak Arman akan jadi ayah. Oh alah, lengkungan senyum sumringah terpancar di wajah Rusdi. Kenapa nggak ngajak aku kalau mau buat rencana begitu? Hampir tak teti gambar loh betismu tadi. Kali ini Rania ikut tersenyum tipis, meski sebenarnya ia masih canggung karena kejadian beberapa bulan lalu, di mana ia terlibat perkelahian dengan adik Rusdi. Tapi nyatanya, pria di hadapannya ini tak pernah mendramatisir masalah. Ya wes, ayo ke kantor, aku jadi penasaran ekspresi Pak Kasat gimana. Nggak usah, Mas. Saya buru-buru, udah janji sama Bibi mau ikut bersihin kamar lama di rumah Pak Arman. Rania mengangguk sopan setelah itu segera berbalik pergi menuju motornya yang terparkir di bahu jalan. Masih di posisi yang sama, Rusdi terus memandangi kepergian gadis muda itu. Dia jadi agak kalem setelah kepergian Arkan. Apa dia juga suka sama Arkan? Mending aku pergi sekarang. Rusdi berlari cepat, masuk ke dalam kantor untuk ikut berkumpul dengan rekan dan atasannya, dan benar saja, ruangan Kasat Reskrim sedang ramai dan heboh karena ikut berbahagia dengan surprise yang diberikan Bu Kasat menerka. Wailah, ternyata udah pada heboh duluan. Rusdi mendekati Arman yang masih menatap tespek di tangannya. Rayain kali, dan malam ini, undang kami semua makan-makan gitu loh. Rasa haru yang meronta-ronta di dalam dada, berusaha Arman redam. Mengalihkan pandangannya kepada Rusdi dan anggota reskrim lain. Boleh. Nanti malam, kalian semua datang ke rumah, kita pesta barbekue. Asik. Semuanya bersorak gembira, suasana ruangan pun kembali diliputi kebahagiaan.
Ya, semuanya ikut berbahagia karena mereka tahu persis bagaimana baiknya Chelsea dan Arman, dan bagaimana lika-liku perjalanan mereka hingga sampai ada di titik ini. Selain Arman, tentunya Chelsea juga menyampaikan kabar baik ini kepada Bu Nur. Setelah selesai melakukan pemeriksaan USG, ia langsung pulang ke rumah ibunya yang masih betah bertahan di rumah pemberian Oma Lusita, ketimbang tinggal di rumah mewah milik Arman. Nggak ada tanda-tanda, tapi alhamdulillah ternyata lagi ngisi. Entah sudah keberapa kali Bu Nur menyeka air matanya. Pokoknya, kamu jangan capek-capek, jangan banyak pikiran. Ibu nggak mau kandungan kamu kenapa-kenapa lagi. Chelsea mengangguk sambil mengunyah makanan di atas piringnya. Meneguk segelas air putih hingga tandas tak bersisa. Tapi kok aneh ya, Bu? Aku nggak lemas sama sekali, malah gampang turu, sering lapar. Beda banget sama yang pertama. Sekarang aja, aku nggak ngidam apa-apa, biasa aja gitu. Itu namanya hamil kebo. Suara tawa Bu Nur yang begitu khas kembali terdengar, sembari mengulurkan tangan, mengusap perut Chelsea yang masih rata. Semoga kandunganmu selalu berada dalam lindungan Gusti Allah. Biar ibu bisa ngomong cucu pertama. Amin, insya Allah. 13. Jangan lupa, ziarah ke makam Oma Lusita. Iya, Bu. Nanti sore rencananya mau langsung ke sana, sama Mas Arman. Assalamualaikum. Tepat setelah selesai dengan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara seseorang di ambang pintu. Chelsea dan Bu Nur menoleh secara bersamaan dan mendapati Arman sedang berdiri di sana, sambil memegang buket bunga berukuran cukup besar.